Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Faisal, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 17 Goa. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 pada LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan melakukan praktik pembelajaran di kelas 11 MIA dengan materi descriptive text. Mohon bimbingan dan masukannya untuk pembelajaran yang lebih baik di masa yang akan datang. Berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. And how are you today? Good. Okay. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala who has given us time and opportunity. Tuhan yang telah memberikan kita waktu, kesempatan sehingga pada hari ini kita masih berkumpul di sini untuk melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris. Baik, sebelum saya lebih lanjut lagi, saya ingin mengecek apakah lokasi kelas kita atau kelas kita ini sudah bersih. Look at around you. Coba lihat sekeliling, kalau ada sampah ambil, kemudian kita singkirkan keluar. Siapa fotografinya? Oke, mana? Silakan disiapkan dulu. Get ready. Stand up, please. Say greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Let's pray. Finish. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menunjukkan sikap nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Siapa yang ingin memimpin? Oke, diam, silakan. Yang lain saya mohon berdiri, silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Oke, baik, sebelum kita lanjut ke materi, please listen to your name, I call the roll. Silakan dengarkan namanya, saya akan panggil satu persatu. Abdul Haris Yusuf. Oke, raise your voice, besarkan suara mana? Haura Insya Bahar. Iqbal. Oke, baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, today we are going to study about descriptive text. Hari ini kita akan belajar tentang descriptive text. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya kepada kalian semua, materi apa yang kita pelajari minggu lalu? Okay, last week we studied about offers and suggestion. Who know the definition of offer and suggestion? Ada yang tahu apa artinya offer dan suggestion? Offers menawarkan atau penawaran, suggestion saran. Kira-kira ada yang tahu apa contoh kalimat yang mana termasuk offers? Oke, Dina,
Ya, Can I Help You adalah salah satu contoh dari offers. Bagaimana kita menawarkan sesuatu kepada seseorang. Offers artinya menawarkan sesuatu kepada seseorang. Can I help you? Ada yang tahu artinya? Marlan? Bisakah saya membantu Anda? Bisakah saya membantu Anda? Good. Oke, seperti yang disampaikan tadi, hari ini kita akan belajar tentang descriptive text. Tapi sebelumnya saya ingin melihat semangatmu semua. Saya ingin melihat semangatmu semua. Kalau saya bilang selamat pagi, kalian bilang pagi-pagi luar biasa. Mengerti? Oke, kalau saya bilang selamat pagi, kalian bilang pagi-pagi luar biasa. Perhatikan body language-nya atau bahasa tubuhnya atau gesturnya. Kalau saya bilang selamat pagi, kalian bilang pagi-pagi luar biasa. Mengerti? Oke, kita mulai. Selamat pagi. Pagi-pagi luar biasa. Ya, sekali lagi ingat, pagi-pagi luar biasa. Sekali lagi nak. Selamat pagi. Pagi-pagi luar biasa. Terima kasih kalian luar biasa. Oke, jadi materi descriptive text yang menjadi kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi adalah yang ada di atas ini. Jadi kita akan berbicara tentang mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang termasuk kategori descriptive text. Adapun tujuan pembelajaran dari descriptive text ini yang pertama adalah setelah mengikuti proses pembelajaran pada materi descriptive text dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, maka siswa satu diharapkan mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari descriptive text itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mampu menganalisis makna dalam teks descriptive text. Jadi sebentar akan ditampilkan teks, sebuah cerita tentang descriptive text, and then you have to analyze the paragraph. Kalian akan menganalisa atau menganalisis paragraf tersebut. Dan yang terakhir adalah membuat teks deskriptif. Dan setelah kita mempelajari beberapa hal itu, yang terakhirnya adalah kita akan membuat teks deskriptif. Yang tentu saja nanti kalian sendiri yang akan merangkai paragraf deskriptif itu sendiri. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian sekarang perhatikan. Kalian akan menyaksikan sebuah video di atas. Perhatikan baik-baik, karena after watching the video, I'll ask you one by one. Setelah menyaksikan video di atas, saya akan bertanya kepada kalian semua satu persatu apa yang Anda dapat dari video ini. Sekarang silakan perhatikan video ini. Setelah kalian semua menyaksikan video di atas, I want to ask you about what's on your mind. Apa yang terlintas di pikiran kalian setelah menyaksikan video tadi? Please, yang ingin menjawab, raise your hand, angkat tanganmu. Oke, saya minta Rusma, what's on your mind? Apa yang ada di pikiranmu ketika menyaksikan video tadi?
Setelah saya melihat video tadi, saya mengetahui bahwa singa adalah raja binatang. Raja binatang, king of the animal world. Singa adalah raja binatang, dunia binatang. Siapa lagi? Ada yang mau jawab? Orlan, silakan. Singa merupakan salah satu hewan buas. Singa adalah merupakan salah satu hewan buas. Oke, ada lagi? Laura. Perbedaan antara singa jantan dan singa betina. Iya, singa jantan dan singa betina berbeda. Oke, dari yang kita saksikan tadi kan memang seperti itu. Ada yang berbeda antara jantan dan betina. Oke, sekarang kita lanjut. We move to the next. As I told you just now, seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini sebelum kita memasuki inti materi, I will tell you about the description of descriptive text. Definition of descriptive text. Kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama adalah definition atau pengertian dari descriptive text itu. Oke, teks deskriptif mungkin saya akan suruh baca. Nur Zaidah, coba baca. Definisi dari teks deskriptif adalah Teks deskripsi adalah teks yang berisi gambaran suatu objek tentang orang, tempat, peristiwa, atau hewan. Oke, good. Teks deskripsi itu adalah teks yang bercerita tentang suatu objek. Suatu objek berupa tempat, orang, atau suatu peristiwa. That's called description text. Itu disebut dengan teks deskripsi. Kemudian yang kedua, fungsi sosial atau fungsi atau tujuan komunikatif dari teks deskriptif adalah, coba Kartini satu baca. Fungsi atau tujuan komunikatif dari deskripsi teks adalah untuk mendeskripsikan Atau menggambarkan orang, tempat, hewan, atau benda. oke, jadi tujuan atau fungsi sosialnya adalah untuk mendeskripsikan sesuatu, baik berupa benda, orang, peristiwa, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah tujuan komunikatif dari fungsi sosial deskriptif teks. Kemudian yang ketiga adalah struktur teks atau generic structure dari deskriptif teks itu sendiri. Terdiri dari dua. Yang pertama adalah identification atau gambaran umum dari sebuah topik. Itu adalah identification dari deskriptif teks. Dan kita akan berbicara tentang suatu topik yang menggambarkan sesuatu, seseorang, atau peristiwa. Itulah yang disebut dengan deskriptif teks. Kemudian description, it's about explanation. Ini tentang penjelasan. Penjelasan atau ciri khusus suatu benda, orang, hewan, atau tempat yang dideskripsikan pada bagian objek yang harus dijelaskan sedetail mungkin. Jadi kalau kita berbicara tentang struktur teks dari deskripsi itu adalah kita menjelaskan sesuatu, orang atau tempat dengan sedetail mungkin. Kalau kita berbicara orang berarti kita menggambarkan orang itu mulai dari ciri-ciri fisiknya, ciri-ciri khususnya seperti itu. Itulah yang disebut dengan struktur teks dari teks deskriptif. Kemudian selanjutnya unsur kebahasaan dari teks deskriptif. Ada kurang lebih 4 ciri-ciri khusus atau unsur kebahasaan dari teks deskriptif itu sendiri. Yang pertama adalah teks deskriptif selalu menggunakan simple present tense atau menggunakan verb 1. Yang kedua, menggunakan action verb seperti run, sleep, study, eat.
Ya, dia menggunakan action verb yang menandakan suatu tindakan atau kegiatan. Kemudian menggunakan adjektif atau kata sifat. Jadi teks deskriptif tidak dikatakan lengkap atau tidak dikatakan sempurna kalau dia tidak menggunakan kata-kata adjektif atau kata sifat. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah menggunakan spesifik objek atau objek yang khusus. Kalau misalnya kita berbicara tentang orang, maka orang seperti apa yang akan kita bahas. Kalau kita berbicara tentang binatang, binatang apa yang akan kita bahas. Itu namanya berbicara spesifik objek atau objek khusus. Itulah yang menjadi kunci unsur kebahasaan. Sekarang perhatikan ini ceritanya. Oke, baik. Sekarang kita akan bagi kelompok. Saya ingin kalian berhitung dari 1 sampai seterusnya. Karena kita akan membagi kelompok menjadi 4 bagian, 4 kelompok. Saya ingin kalian berhitung dari 1 sampai 4. Setelah 4 selesai, lanjut lagi 1, 2, 3 seperti yang pernah kita atau yang biasa kita lakukan. Understand? Yes. Understand? Yes. Oke, kita mulai dari sini. 3. 4. 1. Oke, sekarang perhatikan. Bagaimana pembagian kelompoknya? Siswa dengan urutan nomor 1 akan berkumpul dengan siswa yang menyebutkan atau nomor urut 1 juga. Begitupun selanjutnya nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Oke, silakan kita atur dulu bangku supaya kalian bisa berkelompok. Teks yang diberikan. We talk about the King of the Lion, yang mana judulnya itu adalah King of the Jungle. Sekarang kalian akan berembuk untuk pertama menemukan ide poin, ide pokok dari paragraf 1 dan paragraf kedua. Kalian akan menjawab nomor berapa nih? Nomor 3, ingat nomor 3 ya. Menjawab nomor 3 berdasarkan teks yang tadi. Untuk para kelompok 4 juga akan melakukan hal yang sama. Dia akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 bukan, pertanyaan nomor 4. Kalian akan menjawab pertanyaan nomor 4 berdasarkan teks. And the last group akan menjawab pertanyaan nomor 5 berdasarkan dengan teks. Kalian memiliki waktu kurang lebih 10 menit untuk menjawab. Of the animal world. This animal can be found in Africa and India. Lions in Africa can go without water for up to 1 month, so they have no trouble during dry times. Without question, lions are also one of the most popular animals to see in the zoo. Almost every zoo around the world has a few lions. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Sekarang perhatikan, mengoreksi apa yang dibaca benar atau salah. Nanti saya luruskan. Perhatikan tadi apa yang dibaca oleh kelompok 1, di kata mana yang harusnya dibenarkan. Yang mana? Yang lions have been called. Lions have been called. Tidak perlu dibilang called, jadi call. Ada bunyi huruf D tapi dia sama. Lions have been called the king of the animal world. Sekarang kita persilakan kelompok 2 kita ke depan. Kelompok 2 silakan.
Perhatikan yang lainnya. Kalian kan tadi sudah belajar membaca. Makanya kalau ada yang misalkan salah di kelompok 2, sebentar kalian benarkan. Oke, kelompok 2 silakan. Mulai kelompok 2. 1, 2, 3, mulai. It's raining for people that male and female lions apart. Lions are the only tribe that can show this strong difference between males and females. A male lion has a net, a large power above and around the lion's legs. Females do not have a net. Oke, ikut tepuk tangan dulu kelompok 2. Perhatikan male and female. Tidak ada beberapa yang miss di situ. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 bukan. Kelompok 3 bukan. Oke, 1, 2, 3, mulai. Oke, silakan dulu. Tepuk tangan dulu kelompok 3. Oke, last group is group 4. Silakan come forward please, maju depan. Oh ya, cuma oke. Oke, kelompok 1 silakan tulis terjemahannya. Sebentar kalian akan mengerjakan ini. Nah, masih tulis Pak. Per paragraf. Sesuai saja. Masih kasih paragraf yang dibaca. Baca nih. Nanti bukan dia jelek. Oke, kelompok 4 paragraf 5, 1, 2, 3. It's unusual for lion. Oke, tunggu. Oke, tepuk tangan dulu kelompok. Baik, selanjutnya adalah kalian yang setiap kelompok yang sudah saya berikan LKPD, ingat kalian bertanggung jawab untuk LKPD kalian masing-masing. Nah, sekarang tugasnya adalah kalian jawab LKPD pertama berdasarkan teks yang sudah diberikan. Sudah jelas? Yes. Oke, finish? Finish? Oke, bagus. Sekarang saya ingin mendengarkan jawabannya kelompok 1. Ingat, kalau misalkan kelompok 2 tidak setuju dengan jawabannya, boleh angkat tangan dan benarkan. Ingat instruksinya, kalau kelompok 1 jawabannya kurang tepat, kalian boleh angkat tangan dan benarkan. Oke, sekarang kelompok 1, siapa yang ingin menjawab? Oke, saya ingin Rusma. Apa pertanyaannya? How many large animals does a lion usually kill for food in 1 year? How many large animals does a lion usually kill for food in 1 year? Apa artinya? Berapa banyak hewan besar yang biasanya diburu singa untuk dimakan dalam 1 tahun? Berapa banyak hewan besar yang biasanya 1 ekor singa bunuh dalam setahun untuk dijadikan makanan? Jawabannya adalah Antara 10 sampai 20. coba baca bahasa Inggrisnya. One lion will usually kill between 10 and 20 large animals each year for food. Oke, one lion will usually kill between 10
and 20 large animal each year for food. Satu ekor singa biasanya akan membunuh 10 sampai 20 ekor binatang besar untuk dijadikan makanan dalam setahun. Okay, the next question is, when did 2 lions kill and eat over 100 people and where? Apa artinya? Apa artinya Nusaidah? Nomor 2. Kapan 2 singa membunuh dan memakan lebih dari 100 orang dan di mana? Kapan dan di mana 2 ekor singa membunuh dan memakan lebih dari 100 orang? Jawabannya? In 1898, 2 lions killed and ate over 100 people in Kenya. In 1898, 2 lions killed and ate over 100 people in Kenya. Bagaimana tanggapan kelompok lain? Benar? Oke, jadi di Kenya pada tahun 1898 2 ekor singa membunuh dan memakan lebih dari 100 orang. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, now we move to the next group. Kita pindah ke kelompok 2. Ada yang bisa baca soalnya nomor 3? Baca ulang. How can we tell male and female lions apart? How can you tell male and female lions apart? Artinya, Bagaimana membedakan antara singa betina dan jantan? bagaimana cara membedakan antara singa jantan dan singa betina? So, the answer is, jawabannya adalah Male lions has a mane, while female lions has a mane. male lion has a mane. Singa jantan memiliki bulu of hair around the lion's face. Jadi singa jantan itu memiliki bulu sekitar wajahnya. Female lions don't have mane, tidak memiliki bulu. Bagaimana teman-teman kelompok lain? Setuju kelompok lain? Kelompok 3, 4? Bagaimana? Kelompok 3 sekarang. Kelompok 3 akan menjawab pertanyaan kelompok 4 atau pertanyaan nomor 4. Silakan coba Marlan bacakan dulu. We are lions scaled different from other cats. Why are lions called different from other cats? Artinya, Mengapa singa disebut berbeda dengan kucing lainnya? mengapa singa disebut jenis kucing yang berbeda dengan kucing yang lain? Jawabannya adalah The male lion usually weight about 200 kilograms. male lion will usually kill. Apa? Ulangi. The male lion usually weight about 200 kilograms. A lion will usually weigh about 200 kilograms. Dan biasanya singa itu untuk 1 ekor dia bobotnya mencapai 200 kilogram. Kenapa dikatakan berbeda dengan jenis kucing yang lain? Ada tanggapan lain dari kelompok 1, 2, dan 4? Tidak. Tidak ada. Oke, sekarang kita kembali ke kelompok 3. Saya ulangi. Gunakan sticky note untuk mencatat vocabulary that you don't know the meaning. Kalian gunakan sticky note ini untuk mencatat kosakata atau vocabulary yang belum kalian ketahui maknanya. Tulis besar-besar di sini, kemudian tempel di dinding. Ini namanya billboard wall atau dinding yang berbicara. Seolah-olah dinding ini akan mengingatkan Anda tentang kosakata itu. Itu akan membantu Anda untuk menghafalnya. Nah, oke, saya kasih kalian waktu kurang lebih 5 minutes, 5 menit. Silakan. Kalian berdiskusi. Masing-masing kelompok dan tulis kosakatanya. Tempel, ingat. Kalian akan saling membantu. Misalnya di sini trouble, siapa tahu dari kelompok lain ada yang tahu maknanya seperti itu.
bisa lihat di sini kelompok 1 dia menulis beberapa kosakata yang menurutnya belum diketahui artinya. Di sini almost, ada yang tahu ini almost? Hampir. Almost itu hampir. Kemudian trouble, sulit. Kemudian every, semua, setiap. Iya, diperhatikan kelompok 1. Kemudian also, juga. Also juga around. Kelompok 3 around. Kelompok 4 around itu sekitar. Around. Animals, pasti udah tahu animals. During dry times. Selama atau ketika musim kering dulu. Cold apa? Cold memanggil. Kemudian dry. Musim kemarau. Kalau dry secara berdiri di biru namanya kering. LKPD-mu. Silakan dikumpulkan LKPD-nya. Kelompok lain mah sudah ditulis nama kelompoknya di belakang. Oke, bagus. Oke, baik. Sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, kita akan menyimpulkan bersama-sama tentang materi descriptive text. Sebagaimana yang kita pelajari tadi bahwa kita berbicara banyak hal tentang descriptive text. Yang pertama misalkan adalah definisi. Apa definisi dari struktur teks itu? Kemudian apa unsur kebahasaan dari teks deskriptif? Fungsi sosialnya seperti apa? Nah, sekarang saya akan meminta setiap kelompok untuk memberikan kesimpulan apa materi kita pada hari ini. Kelompok 1, silakan. Definisi dari teks deskripsi yaitu teks yang berisi gambaran suatu objek yang berisi tentang orang, tempat, peristiwa atau binatang. Oke, jadi definisi dari teks deskriptif itu adalah gambaran dari suatu objek baik berupa orang, benda, tempat, atau peristiwa atau hewan. Itu bisa menjadi atau bisa dikategorikan sebagai teks deskriptif. Oke, baik. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi tak semua pada hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini senantiasa mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala dan bernilai pahala di sisinya. Next week we will talk about announcement text. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan berbicara tentang announcement text atau pengumuman. Bagaimana kita memberitahukan sebuah informasi kepada orang lain. Saya kira demikian untuk hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Kita kembali ke rumah. Ketua kelas silakan siapkan dulu sebelum kita menutup pembelajaran. Get ready. Stand up, please. Say greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Let's pray. Finish.